Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di mata pelajaran kimia. Masih tentang ikatan kimia. Ini adalah pertemuan yang keempat sekaligus pembahasan yang terakhir pada bab ikatan kimia. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari tentang aturan oktet, kemudian lambang Lewis, kemudian ikatan ion, dan terakhir kemarin ikatan kovalen. Sekarang kita akan membahas tentang ikatan logam. Pengertiannya dulu. Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya interaksi antara awan elektron yang bermuatan negatif dengan ion positif beberapa atom logam di dalamnya. Jadi, ikatan logam ini berbeda dengan ikatan ion dan ikatan kovalen yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau ikatan ion itu adalah serah terima elektron, yang satu memberikan elektron, kemudian yang satu menerima elektron. Kemudian pada ikatan kovalen menggunakan bersama-sama elektronnya. Jadi digunakan oleh atom yang satu, digunakan juga oleh atom yang kedua, sehingga mereka berdua-duanya bisa stabil. Pada ikatan logam yang terjadi adalah antar sesama atom logam. Misalkan Ibu contohkan, atom logam itu contohnya adalah besi. Jadi ini bukan reaksi antara besi dengan unsur lain, tetapi besi dengan sesama unsur besi. Ya, jadi ini adalah beberapa atom logam di dalamnya. Jadi dengan sesama unsur logam itu. Bagaimana ikatan logam ini atau bagaimana unsur logam itu bisa berikatan dengan sesamanya? Ini ada hubungannya dengan yang disebut awan elektron atau bisa juga disebut lautan elektron. Jadi ini misalkan adalah beberapa unsur logam mempunyai ini adalah bagian positif dan bagian negatif. Nah, elektron-elektron ini yang bermuatan negatif ini saling membentuk suatu awan elektron atau membentuk lautan elektron yang dimana mereka itu saling bekerja sama untuk menstabilkan. Jadi prinsipnya hampir sama seperti ikatan kovalen, jadi menggunakan elektron secara bersama-sama. Tapi ini perbedaannya adalah antar sesama unsur logam, kemudian tidak bisa kita samakan dengan kovalen karena dari ikatan logam ini muncul beberapa sifat yang berbeda dengan sifat ikatan kovalen. Ya. Misalkan contohnya, kita akan menggambarkan apa yang terjadi ikatan logam pada perak atau Ag dan ikatan logam pada aluminium atau unsur Al. Nah, di sini kita lihat Ag itu nomor unsurnya adalah 47, berarti dia mempunyai elektron 47. Dan Al dengan nomor unsur 13, berarti Al itu mempunyai elektron sejumlah 13. Kalau kita gambarkan konfigurasi elektronnya seperti ini, jadi untuk 47 itu terbagi menjadi kulit-kulit. Di kulit K 2 elektron karena maksimalnya 2, di kulit L ada 8 elektron karena maksimalnya 8. Begitu juga di kulit M untuk Ag ada 18 elektron karena maksimalnya 18. Untuk di kulit keempat maksimalnya 32, sedangkan Ag sisanya 19. Boleh tidak 19 dimasukkan di sini? Tidak boleh. Kenapa? Kalau 19 dimasukkan ke sini berarti 19 itu menjadi elektron terakhir. Sedangkan elektron pada kulit terakhir itu maksimal 8. Karena untuk stabil itu mencapai oktet ya 8 elektron. Maka apa yang harus dilakukan Ag? Ag pada kulit ke N ini lihat elektron pada kulit sebelumnya. Pada kulit sebelumnya elektron maksimal 18, maka di sini bisa diisi dengan 18, sisanya 1. Nah, 1 ini menjadi elektron valensi atau elektron pada kulit terakhir. Kemudian untuk Al prinsipnya sama, kita masukkan ke dalam konfigurasi elektron, berarti 2, 8, sisanya 3 di kulit ketiga. Boleh 3 karena 3 itu kurang dari 8, maka elektron valensi untuk Al, aluminium adalah 3. Nah, elektron valensi 1 pada Ag dan 3 pada Al ini pada digambarkan untuk Ag. Jadi si elektronnya ini bergerak bebas. Ketika unsur Ag-nya ini berjumlah banyak, maka sesama elektronnya ini yang jumlahnya elektron valensinya tadi 1,
sesama elektronnya ini dia akan saling berdekatan, saling bergerak hingga dia membentuk lautan elektron. Ya. Begitupun pada Al. Al mempunyai 3 elektron valensi. Nah, 3 elektron valensi pada Al ini dia akan bergerak bebas dengan sesamanya. Nah, sini. Jadi, sehingga di sini terbentuk awan atau lautan elektron yang menyebabkan unsur Al itu menjadi stabil. Kenapa menjadi stabil? Karena 3 elektron valensi bergabung dengan 3 elektron valensi dari unsur Al yang lain, kemudian bergabung lagi dengan elektron valensi dari unsur Al yang lain hingga tercapai oktet. Jadi Al bisa stabil dengan berikatan dengan sesama unsur Al-nya. Begitupun dengan Ag. Nah, itu yang terjadi pada ikatan logam. Jadi logam bersenyawa atau berikatan dengan sesama logam lainnya. Kemudian, sifat-sifat logam atau keadaan awan elektron atau lautan elektron tadi menyebabkan beberapa sifat-sifat dari unsur logam yang khas. Logam yang kita kenal misalkan besi, ada aluminium tadi yang sudah dicontohkan, kemudian ada perak, Ag, kemudian ada emas, aurum. Nah, itu sifat-sifat logam itu sangat khas. Nah, salah satunya yang pertama yaitu konduktor atau konduktor itu adalah penyerap panas atau penghantar, konduktor listrik, penghantar listrik. Jadi, mengapa logam biasa digunakan sebagai alat kabel, misalkan kabel listrik? Karena sifat dari logam itu adalah menghantarkan panas. Kenapa bisa logam menghantarkan listrik? Karena elektron-elektron valensi pada logam tadi yang bergerak bebas pada lautan elektron akan menyebabkan ketika dialiri arus listrik, maka si elektronnya itu akan bergerak bebas sehingga listriknya itu bisa mengalir di dalamnya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, sifat logam itu adalah mengkilap atau kita sering menyebutnya mengkilap ya. Kenapa logam bisa mengkilap? Karena ketika unsur logam itu ditempa oleh cahaya, maka si elektron valensi yang berada di pada unsur logam itu dia akan tereksitasi. Artinya tereksitasi itu dia akan pindah ke kulit energi yang lebih tinggi. Nah, ketika cahayanya sudah tidak ada, maka atomnya ini atom elektron itu akan kembali ke tingkat energi sebelumnya sehingga dia melemparkan atau mengeluarkan cahaya sehingga kalau kita melihat logam itu tampak mengkilap. Kemudian yang ketiga, sifat logam adalah penghantar panas. Sama seperti tadi penghantar listrik, karena ketika ada panas, maka energi kinetik yang berada di dalam logam itu dia akan meningkat. Nah, dengan adanya energi kinetik yang semakin banyak, maka elektron-elektron itu akan bergerak semakin cepat. Ketika satu elektron bergerak cepat, maka elektron yang lain yang bertabrakan dengan elektron tadi dia akan bergerak cepat juga, energi kinetiknya meningkat juga. Nah, makanya nanti seluruh logam akan menjadi panas, seperti itu, atau meningkat suhunya. Kemudian yang keempat, sifat logam adalah dapat ditempa. Kenapa logam ketika ditempa itu tidak hancur? Karena pada saat logam itu diberi tekanan atau diberi misalkan dipukul atau dipanaskan, maka atom-atomnya itu tidak berubah. Walaupun atom-atomnya berubah, tetapi muatan positifnya dia tidak berubah. Nah, kalaupun misalkan nanti ikatan logamnya itu terlepas, maka nanti dia akan berikatan lagi dengan sesama logam lainnya. Karena tadi elektronnya itu sangat melimpah ruah di sekitarnya. Jadi ketika satu lepas, dia akan berikatan dengan yang lainnya. Lepas lagi berikatan dengan yang lainnya. Ketika logam ditempa, dia tidak lepas, tetapi hanya berpindah tempat. Gitu ya. Jadi yang misalkan di atas, kemudian ditempa, dia hanya turun ke bawah, tetapi dia tidak lepas ikatannya. Kalaupun lepas, dia akan berikatan dengan logam yang lainnya, seperti itu. Itu sifat-sifat logam yang berkaitan dengan ikatan logam tadi yang semuanya terjadi karena elektron valensi yang berkumpul sesama elektron valensi membentuk awan elektron atau lautan elektron. Nah, dengan berakhirnya pembahasan tentang ikatan logam berarti pembahasan tentang ikatan kimia sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipahami, bisa dipelajari. Kita akan melanjutkan ke bab yang selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Sekian dulu dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.